Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kasus 11 strip 1 mengenai analog device. Baik, sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Devi Ramadhani Sekartaji dengan NIM 2019-310365. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Janur Sapitri Ponegoro dengan NIM 2019-310392. Terima kasih. Baik, di sini perkenalkan nama saya Febri Novita Ardani dengan NIM 2019-310394. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandra Eka Brilia dengan NIM 2019-310402. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trasya Ristiana Fadila dengan NIM 2019-310408. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayatul Uma dengan NIM 2019-310411. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farah Hikmah Nur Safana dengan NIM 2019-310413. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tajunisa Putri Wayu Santoso dengan NIM 2019-310414. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Kaca Marhani dengan NIM 2019-310427. Baik, di sini terdapat latar belakang dari kasus 11.1 ini, yaitu analog device didirikan pada tahun 1965 di Cambridge, Massachusetts, oleh Ray Stata dan Matthew Lorber. Stata memiliki BSE dan MSEE, keduanya dari MIT. Pada tahun 1996, perusahaan beroperasi terutama di satu segmen industri seperti desain, manufaktur, dan pemasaran lini luas sirkuit terpadu linear. Yang ketiga, sinyal campuran dan digital kinerja tinggi yang ditujukan untuk berbagai dunia nyata. Lalu produk utama perusahaan dibagi di antara 4 klasifikasi, yaitu yang pertama tujuan umum, yang kedua fungsi standar linear dan IC sinyal campuran, yang ketiga IC linear dan sinyal campuran tujuan khusus, yang keempat IC pemrosesan sinyal digital dan produk perakitan. Lalu SLICS adalah segmen produk terbesar bagi perusahaan dengan menyumbang 65% dari total penjualan. Lalu di sini terdapat latar belakang industri. Sensor analog dapat mendeteksi dan mengukur informasi. Sinyal biasanya diubah menjadi bentuk digital untuk input ke mikroprosesor yang digunakan untuk memanipulasi, menyimpan, atau menampilkan informasi. Dalam banyak kasus, sinyal diproses lebih lanjut menggunakan teknologi yang disebut pemrosesan sinyal digital. Selain itu, sinyal digital sering diubah ke bentuk analog, memberikan sinyal untuk tampilan analog, suara, atau fungsi kontrol. Secara kolektif, manipulasi dan transformasi ini dikenal sebagai pemrosesan sinyal dunia nyata. Lalu di latar belakang ini terdapat strategi perusahaan. Pada tahun 1996, strategi analog device adalah kepemimpinan teknologi. Perusahaan ingin menjadi yang pertama ke pasar dengan produk yang baru memiliki fitur kinerja yang unggul. Analog device adalah salah satu pemasok produk SLIC terbesar di dunia. Selama periode 1996, analog berusaha untuk menyeimbangkan bisnis SLIC yang secara tradisional stabil dengan peluang pertumbuhan untuk SPLIC dan IC-DSP. Lalu perusahaan membangun keahliannya dalam teknologi IC linear, mengembangkan IC linear dan sinyal campuran tujuan khusus yang disesuaikan untuk aplikasi volume tinggi tertentu di pasar sasaran.
Lalu untuk membangun posisinya sebagai pemimpin dalam memproses sinyal dunia nyata, Analog mengajar strategi berikut pada tahun 1996. Yang pertama yaitu memperluas bisnis SLIC tradisional, yang kedua yaitu menjadi pemasok utama IC/DSP tujuan umum, yang ketiga yaitu mengejar peluang pertumbuhan untuk IC pemrosesan sinyal tingkat sistem, yang keempat memanfaatkan teknologi inti untuk mengembangkan produk inovatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas total di ADI pada tahun 1983 sampai 1986. Nah, dari awal berdirinya perusahaan pada tahun 1965 hingga awal tahun 1980-an, penjualan di perangkat analog tumbuh menjadi 27% per tahun. Namun, pada tahun 1983, Restata menyadari bahwa ADI mengalami masalah dengan kualitas produknya, di mana rekor pengiriman tepat waktu masih di bawah 60%. Hasil prosesnya yaitu dalam beberapa kasus serendah 10%. Nah, pelanggan ADI sendiri mengeluh tentang kualitas dan pesaing itu memiliki catatan pengiriman tepat waktu dan hasilnya itu jauh di atas ADI. Oke, selanjutnya ketika telah mengenal konsep TQM atau Total Quality Management, Restata itu menerapkan konsep tersebut namun tidak ingin menambah staf untuk menciptakan fungsi peningkatan kualitas. Nah, Restata itu menugaskan divisi sumber daya manusia untuk membuat program TKM di ADI. Nah, upaya TKM yang pertama tidak pernah berhasil hingga pada akhir tahun 1984, penjualan ADI telah mencapai sejumlah 313 juta US dollar. Nah, selama tahun fiskal pada tahun 1984, pendapatan telah tumbuh sebesar 46%, laba sebesar 105%, dan pesanan yang besar menjanjikan rekor tahun berikutnya pada tahun 1985. Nah, manajemen ADI merasa berada di tengah-tengah beberapa segmen yang tumbuh paling cepat dalam perekonomian. Banyak orang di perusahaan mulai membicarakan ADI menjadi perusahaan senilai 1 miliar US dollar pada tahun 1988. Baik, selanjutnya, namun sayangnya antara akhir tahun 1984 hingga akhir tahun 1986, penjualan hanya tumbuh sekitar 6,7% dan laba menurun lagi menjadi 38%. Nah, pabrik kehilangan lebih dari 40% dari tanggal pengiriman yang dijanjikan. Nah, tingkat kecatatan produk yang sampai ke pelanggan lebih dari 20.000 per miliar atau per juta. Pesaing seperti Motorola mencapai hasil di bawah 1000 ppm. Nah, selain itu, kualitas yang buruk menyebabkan sejumlah besar pemborosan pada ADI, seperti hasil IC phone to back kurang dari 15%, yang berarti bahwa hanya ada 15 dari setiap 10 IC yang dimulai ADI yang berhasil melalui proses tersebut. Nah, ini sangat jauh di bawah hasil industri. Nah, meskipun pada tahun 1985 penjualan IC analog ADI menurun sekitar 5%, namun pada tahun 1986 penjualan IC analog di seluruh industri tumbuh sebesar 25%. Nah, industri sirkuit analog telah kembali tumbuh, namun tetap saja pendapatan ADI masih stagnan dan profitabilitasnya tetap saja menurun. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang kali ini kita akan bahas mengenai spesialis kualitas. Di mana pada tahun 1986, ADI memperkerjakan Art C. Derman sebagai Wakil Presiden Peningkatan Kualitas dan Produktivitas. C. Derman sendiri pernah menjadi konsultan di Bain & Co., di mana dia terlibat langsung dalam membangun banyak program peningkatan kualitas. Banyak manajer umum juga di ADI spektif terhadap program kualitas baru ini, setelah menjalani beberapa program kualitas yang sebelumnya gagal.
Selain itu juga mereka percaya bahwa tujuan kualitas dan tujuan keuangan perusahaan bertentangan. Dasar keuangan dari sistem intensif dan pengukuran kerja ADI ini memperkuat keyakinan ini. Steiderman menggunakan konsep paruh waktu, dan hasilnya adalah bahwa setiap proses dapat mengalami pengurangan cacat sebesar 50% pada interval waktu yang konsisten. Untuk tim perbaikan mengidentifikasi akar penyebab cacat, mengurutkannya dalam urutan kepentingan, kemudian mengusulkan, merancang, menguji, dan mengimplementasikan solusi. Menggunakan rencana 5 tahun, lebih tepatnya pada tahun 1987 yang sebagai alat, Steiderman memperkenalkan tujuan untuk serangkaian ukuran kualitas yang dianggap sebagai faktor penentu keberhasilan ADI. Faktor penentu keberhasilan ADI diantaranya yaitu ada memiliki produk yang inovatif, berkualitas tinggi, dapat diandalkan, dan yang terakhir yaitu responsif pemasok. Dan dia juga mengusulkan pengurangan seperti penurunan tingkat cacat proses dari 5.000 ppm menjadi 10 ppm. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai scorecard ADI. Schneiderman menyatakan scorecard sepanjang 1 halaman yang menunjukkan 3 kategori ukuran. Yang pertama yaitu keuangan, kemudian produk baru, dan QIP atau Quality Innovation Performance. Ukuran-ukuran dalam kategori ini mengindikasikan seberapa baik ADI bergerak ke arah cita-citanya. Scorecard tersebut dibuat sekali setiap kuartalnya. ADI beranggapan scorecard sebagai terobosan karena scorecard memadatkan halaman-halaman laporan menjadi satu laporan yang sederhana. Scorecard mengukur setiap faktor kunci keberhasilan serta kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara membuat scorecard bekerja. Schneiderman mengembangkan aturan-aturan berikut ini mengenai bagaimana sih cara membuat scorecard tersebut. Yaitu yang pertama, seluruh scorecard harus muat pada dalam selembaran kertas ukuran 8,5 x 11 inci. Kemudian ukuran huruf harus 12 atau lebih besar. Dan yang terakhir yaitu ukuran keuangan harus 6 kali lebih banyak daripada ukuran non-keuangan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya, yaitu menunjukkan dan mengubah peran. Nah, di sini perangkat analog menunjukkan peningkatan dramatis dalam ukuran kualitasnya pada tahun 1990. Nah, kemudian antara bulan Juli 1987 sampai dengan 1990, terjadi pengiriman tepat waktu yang meningkat dari 70% hingga menjadi 96%. Nah, pengurangan waktu siklus meningkat dari 15 minggu menjadi 8 minggu. Hasil rata-rata meningkat dari 26% menjadi 51%. Dan terjadi cacat pada produk yang dikirim menurun dari 500 ppm menjadi 50 ppm. Kemudian variabel yang lain tidak membaik selama periode 1987 hingga 1991. Waktu pengembangan produk tidak menurun. Dan harga saham turun dari $25 pada tahun 1987 menjadi $9 pada tahun 1991. Penurunan yang jauh lebih besar daripada kinerja pasar secara keseluruhan atau industri semikonduktor pada khususnya. Pada tahun 1990, perangkat analog mengalami kerugian pertama. Perusahaan kehilangan target profitabilitasnya untuk tahun 1991 sebesar 50% dan mengalami PHK pertama kalinya terhadap 600 karyawan atau sekitar 12% dan dari tenaga kerjanya. Menanggapi krisis keuangan ini, analog memutuskan untuk mengubah strategi yang fokus terutama pada bisnis SLIC untuk menekankan area pertumbuhan SPLIC dan ICDSP. Selanjutnya yaitu mengubah peran.
Selama ini kepengurusan EDI yang berlangsung berada di bawah Stata berubah drastis. Nah, perusahaan mempromosikan Jerry Fishman menjadi presiden dan menunjuk 8 presiden baru, wakil presiden baru. Nah, termasuk 5 dari luar EDI. Nah, sejumlah wakil presiden lama sudah pensiun dan perubahan tersebut itu mencerminkan upaya EDI untuk menanamkan budaya yang berbeda. Nah, seperti yang dikatakan salah satu wakil presiden baru dari luar, yaitu beliau berkata, analog ini memiliki orientasi produk, bukan orientasi pelanggan. Nah, penurunan keuangan membantu membawa perubahan dramatis. Mengikuti sejak Stata, seluruh tim manajemen senior ini meningkatkan peran sebagai pemimpin berkualitas untuk menunjukkan bahwa peningkatan adalah tanggung jawab semua orang. Schneiderman telah menjadi pembawa Oper EDI selama era spesialis kualitas. Nah, sekarang saatnya untuk memulai era manajemen senior. Nah, pada pertengahan tahun 1992, Art Schneiderman mengundurkan diri dari EDI dan menyerahkan Oper kepada tim manajemen yang baru. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Fokus utama TQM pada pengurangan biaya membuat banyak manajer merasa sebagian besar pengurangan biaya dilakukan pada awal 1990-an. Banyak juga yang percaya bahwa investasi yang diperlukan untuk tetap bersama dan terus meningkat. Program TQM lebih banyak keuntungan dari melanjutkannya. Pada pertengahan tahun 1990-an, Adi bangkit kembali secara finansial. Manajemen percaya bahwa QIP telah meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan mengurangi pemborosan. Tetapi karena ini merupakan alat pengurangan biaya, tidak mengkreditkannya dengan pertumbuhan Adi. Faktanya, meskipun Adi mengalami pertumbuhan dan profitabilitas yang tinggi, banyak ukuran kualitas yang menurun. Program ini tampaknya terhenti dan manajemen masih mengakui nilai TQM tetapi merasa bahwa itu tidak cukup untuk mengatasi masalah yang baru yang harus dihadapi perusahaan. Selanjutnya yaitu mengubah sistem. Setelah Schneiderman pergi, banyak sistem yang dia terapkan berubah. Menurut pendapat Cutley Sattler, ada paradoks kinerja. Meminjam ide dari Profesor Marshall Mayer, Sattler percaya bahwa semua ukuran kinerja pada akhirnya akan menurun. Kinerja akan meningkat, variabilitas akan berkurang ke titik di mana peningkatan lebih lanjut hanya sedikit nilainya. Orang-orang akan mempermainkan sistem dan mengakibatkan ukuran kinerja baru perlu terus-menerus diperkenalkan. Adi mulai mencari alat baru yang dapat membuat angka lebih bermakna, terutama angka yang menjadi indikator utama pertumbuhan nilai. Seperti yang dikatakan Sattler, masalah besar dengan TQM adalah tidak banyak bicara tentang strategi bisnis. TQM bekerja dengan baik dalam menghentikan aktivitas pengurangan kekayaan. Tetapi, penciptaan kekayaan tidak secara alami datang dari TQM. Lalu Sattler menunjukkan bukti bahwa TQM telah berhasil di Adi. Seperti pengurangan kerusakan listrik keluar dari lebih dari 20.000 ppm pada tahun 1987 menjadi kurang dari 50 ppm pada tahun 1994. Dan peningkatan hasil IC front to back dari kurang dari 15% menjadi lebih dari 60% pada periode yang sama. Di sisi lain, dia mencatat bahwa Adi memulai TQM pada titik di mana biaya pemborosan adalah 25-35% dari penjualan dan menguranginya menjadi di bawah 15% dalam 7 tahun. Adi juga percaya bahwa mengurangi biaya yang disebabkan oleh limbah hingga 3% akan memakan waktu 7 tahun lagi. Meskipun manajemen menganggap bahwa pengurangan biaya penting, tetapi itu tidak dianggap penting daripada menumbuhkan cara untuk meningkatkan pendapatan. Menggunakan model kompleksitas dinamis, manajemen Adi menyimpulkan bahwa meningkatkan pendapatan lebih sulit.
Baik, selanjutnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor kunci sukses. Untuk melengkapi kartu skor ADI adalah pengukuran yang disebut faktor keberhasilan utama yang mengukur pencapaian yang terkait dengan rencana bisnis perusahaan. Faktor-faktor tersebut menjadi titik pantau untuk rencana taktis strategis ADI. Mereka berasal dari rencana 5 tahun perusahaan yang diperbarui setiap tahun atau dalam beberapa kasus setiap 3 bulan karena kecepatan di mana pasar ADI berubah. Perusahaan percaya bahwa faktor kunci keberhasilannya lebih terkait erat dengan penciptaan kekayaan daripada kartu skor. Satu perbedaan antara kedua ukuran itu adalah faktor-faktor kunci keberhasilannya adalah peristiwa-peristiwa yang berlainan. Seperti yang dikatakan Sattler, yaitu faktor kunci keberhasilan tidak memungkinkan pemantauan triwulan. Di sisi lain, ukuran pada kartu skor secara intrinsik terbatas. Gagal menangkap tonggak penting dalam setiap strategi bisnis yang juga memerlukan tinjauan berkala. Faktor kunci keberhasilan terpenuhi atau tidak, mereka tidak melanjutkan dari kuartal ke kuartal. Ukuran kartu skor seperti pengiriman tepat waktu terus dilacak setiap kuartal. Baik, selanjutnya adalah sistem kompensasi. Untuk sistem kompensasi, perangkat analog tidak menghubungkan kompensasi insentif dengan kinerja pada ukuran kartu skor. Kompensasi untuk pejabat perusahaan atau manajemen senior didasarkan pada apresiasi harga saham. Kompensasi untuk semua karyawan lain didasarkan pada kombinasi bobot yang sama dari dua faktor, yaitu pertumbuhan pendapatan perusahaan dan laba operasi perusahaan sebelum pajak. Tercatat, menurut Sattler, kami tidak secara ketat menghubungkan kompensasi manajer dengan kinerja kartu skor. Kita berada dalam industri yang bergerak seperti angin. Kita harus mengubah kartu skor kita setiap tahun untuk menanggapi lingkungan itu. Filosofi tersebut, kompensasi kami didasarkan pada koordinasi lintas fungsi dan tingkat tertinggi kerja tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi 2000. Jadi, sebagai bagian dari proses perencanaan tahun 1950, Analog Device In atau ADI mengembangkan apa yang disebut dengan visi 2000, yang menetapkan 3 tujuan utama. Yang pertama ada membangun posisi kepemimpinan di 7 area kritis pemrosesan sinyal. Lalu yang kedua ada meningkatkan tingkat pertumbuhan penjualan dan laba hingga lebih dari 20%. Lalu menumbuhkan organisasi dan mengembangkan keterampilan dan kompetensi semua karyawannya. Lalu ada 4 penggerak bisnis untuk 1996. Jadi yang pertama ada kepuasan pelanggan. Contohnya yaitu peningkatan 95% pengiriman tepat waktu pada akhir tahun. Lalu ada yang kedua ada pengembangan produk baru. Contohnya sebanyak $300 juta dalam penjualan produk baru dengan margin kotor 45% atau 90% tingkat keberhasilan dari penjualan. Lalu ada kemampuan organisasi, contohnya adanya 1.000 karyawan baru, lalu 150 lulusan perguruan tinggi baru. Lalu yang ketiga ada ekspektasi finansial, seperti berekspektasi mendapat $1,2 miliar untuk pertumbuhan sebesar 25%. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari kasus 11.1. Jadi pertanyaan yang pertama, apa strategi dari Analog Device In pada paruh waktu kedua tahun 1980-an? Jadi jawabannya perusahaan mempekerjakan Art Schneiderman sebagai wakil presiden untuk memperbaiki mutu dan produktivitasnya. Lalu
Art Schneiderman sebagai wakil presiden mengimplementasikan TQM atau Total Quality Management melalui proses perbaikan kualitas yang menjadi gaya hidup baru di analog device in. Lalu dengan menerapkan konsep half-life yaitu lingkaran pembelajaran pada inti TQM. Lalu yang keempat ada menggunakan rencana 5 tahunan 1987 sebagai alat untuk memperkenalkan cita-cita dari serangkaian ukuran kualitas yang berhubungan dengan faktor kunci keberhasilan analog device in. Lalu menggunakan scorecard sepanjang 1 halaman yang menunjukkan 3 kategori ukuran, yaitu keuangan, produk baru, dan quality improvement process. Nah, scorecard tersebut dibuat 1 kali setiap kuartalnya. Lalu yang keenam ada, jadi selain menambahkan half-life, namun juga ada target untuk masing-masing ukuran periode mendatang pada scorecard perusahaan. Lalu yang terakhir ada scorecard dan TQM membantu mengubah analog device in yang tadinya membuat perencanaan 5 tahunan menjadi membuat setiap tahunnya. Nah, untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dan jawaban kasus nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu mengevaluasi secara kritis konsep half-life atau waktu paruh berdasarkan strategi perangkat analog. Apa manfaat, potensial, dan keterbatasan konsep waktu paruh? Bagaimana perusahaan mengembangkan waktu paruh untuk proses yang berbeda? Bagaimana konsep waktu paruh berbeda dari konsep kurva pengalaman? Selanjutnya, manfaat dan keterbatasan half-life itu sendiri dapat mengontrol tingkat barang cacat karena tingkat barang cacat manapun tunduk pada KIP yang menurun pada tingkat yang konstan, sehingga ketika diplot ke dalam kertas terhadap waktu penurunannya tampak seperti garis lurus. Keterbatasannya itu sendiri di mana barang cacat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kinerja potensial, di mana hal ini sebagai pemicu utama dari biaya per unit. Selanjutnya, cara perusahaan mengembangkan konsep half-life. Untuk proses yang berbeda, apabila menggunakan proses perbaikan yang terkini, maka suatu perusahaan harus bisa menutup celah antara kinerja perusahaan saat ini dengan kapabilitas proses terbaik pada tingkat konstan yang diberikan oleh proses half-life itu sendiri. Half-life ini tidak sama untuk semua proses, melainkan tergantung dari kompleksitas proses tersebut. Selanjutnya, konsep half-life dibedakan dari konsep kurva pengalaman. Apa itu konsep kurva pengalaman? Yaitu di mana fenomena produksi biaya unit menurun seiring meningkatnya volume. Jika dipresentasikan secara grafis, kurva ini menggambarkan hubungan antara biaya produksi dan output kumulatif, menunjukkan bahwa efisiensi meningkat seiring dengan pengulangan proses half-life itu sendiri. Yang pertama, metode half-life ini bersifat teoritis, sedangkan kurva pengalaman murni merupakan pengamatan empiris dan tidak didasarkan pada teori apapun. Yang kedua, half-life berhubungan dengan barang cacat, bukan biaya, sedangkan kurva pengalaman lebih menekankan pada harga predator. Harga predator itu sendiri dimaksud salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah. Tujuannya itu untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Karena pengalaman
di Jepang, mereka mampu mencapai kurva pengalaman yang lebih curam dibandingkan dengan perusahaan di Barat, karena mereka menetapkan harga jual di bawah biaya, yaitu melihat dari harga yang ditetapkan oleh predator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan kasus nomor 3, yaitu identifikasi konflik yang ada di antara tindakan QIP atau disebut dengan Quality Innovation Performance dan tindakan yang dilaporkan oleh sistem keuangan. Angka mana yang harus kita percayai dan bisakah mereka berdamai? Jawabannya adalah ukuran keuangan hanya mengukur dari segi kuantitatif yang dihasilkan perusahaan, sedangkan QIP Quality Innovation Performance menjelaskan ukuran-ukuran kualitatif yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, dalam semua unsur Quality Innovation Performance yang terdapat dalam Balance Scorecard, yaitu pengiriman tepat waktu, waktu siklus, hasil, kerusakan keluar, biaya, produktivitas karyawan, dan perputaran itu semua dapat mempengaruhi penerimaan, pertumbuhan pendapatan, laba, dan ROA yang ada di dalam unsur keuangan. Angka yang sebaiknya dipercayai adalah Quality Innovation Performance, karena merupakan suatu proses yang dijalankan melalui penerapan Total Quality Management, di mana hasil dari proses tersebut dicerminkan pada hasil keuangan. Keduanya tidak dapat direkonsiliasikan karena QIP merupakan ukuran kualitatif untuk mendapatkan hasil keuangan yang kuantitatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan kasus nomor 4. Nilai secara kritis manfaat informasi yang ada dalam scorecard corporate pada tampilan 3 sebagai suatu cara untuk mengimplementasikan strategi analog device. Apa peran yang dimainkan oleh tiap kelompok ukuran dalam pelaksanaan strategi? Apa pentingnya ukuran keuangan secara relatif dibandingkan dengan ukuran non-keuangan? Dan apa informasi tambahan yang ingin Anda masukkan dalam scorecard? Baik, di sini saya bisa menjelaskan untuk jawaban kasus nomor 4. Yang pertama, manfaat informasi yang ada dalam scorecard corporate adalah yang pertama yaitu menjelaskan visi organisasi, yang kedua menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi itu, yang ketiga adalah mengintegrasikan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya, yang berikutnya adalah meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Berikutnya ada mengklarifikasikan dan mengkomunikasikan strategi keseluruhan organisasi. Yang berikutnya ada menyelaraskan sasaran departemen dan individu dengan strategi organisasi. Berikutnya ada mengkaitkan dan menyelaraskan inisiatif strategi. Berikutnya ada melaksanakan peninjauan strategi secara periodik. Dan yang terakhir mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk memperbaiki strategi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini terdapat jawaban kasus nomor 4. Apa peran yang dimainkan oleh tiap kelompok ukuran dalam pelaksanaan strategi? Yang pertama terdapat peran preventif keuangan. Peran ini merupakan hasil akhir dari sebuah organisasi bisnis dengan menghasilkan profit yang sustainable dan cash flow yang sehat. Lalu semua perspektif tergantung pada pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi dari strategi. Yang kedua terdapat peran perspektif pelanggan. Peran ini merupakan tonggak penting untuk mencapai kejayaan dalam aspek keuangan. Yang ketiga terdapat peran perspektif bisnis internal. Peran ini berproses dapat dikendalikan dengan optimal untuk mencakup segenap mata rantai produksi atau operasi, manajemen mutu, dan proses inovasi. Pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya ukuran keuangan secara relatif dibandingkan dengan ukuran non-keuangan? Jawaban dari kelompok kami adalah
Ukuran keuangan merupakan hasil akhir yang ingin digapai oleh sebuah organisasi bisnis, sebab tanpa menghasilkan profit yang sustainable dan cash flow yang sehat. Semua perspektif tergantung pada pengukuran keuangan yang menunjukkan implementasi dari strategi yang sudah direncanakan dan akan memberikan dorongan kepada ukuran dan keuangan tentang target yang harus dicapai dalam mencapai tujuan organisasi. Pertanyaan selanjutnya, apa informasi tambahan yang ingin Anda masukkan dalam scorecard? Ada 3 informasi tambahan. Yang pertama adalah keuangan, meliputi tingkat profitabilitas perusahaan, jumlah penjualan dalam setahun, tingkat efisiensi biaya operasi, ROE, dan EVA. Lalu yang kedua ada produk baru, meliputi jumlah inovasi proses dan produk yang dikembangkan dalam setahun. Lalu yang ketiga ada QIP, meliputi jumlah pelanggaran SOP atau Standard Operating Procedures, lalu tingkat kepuasan karyawan, level kompetensi rata-rata karyawan, indeks kultur organisasi, ataupun jumlah jam pelatihan dan pengembangan per karyawan. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan kasus yang kelima. Pertanyaannya yaitu mengevaluasi evolusi kartu skor perusahaan dan sistem perencanaan dan kontrol manajemen terkait di perangkat analog selama periode 1990 sampai dengan periode 1995 berdasarkan strategi perangkat analog di paruh pertama tahun 1990. Lalu jawabannya, evolusi scorecard korporat dan sistem pengendalian manajemen analog device sudah cukup baik dan sesuai dengan strategi yang diterapkan pada awal periode. Namun, yang perlu diperhatikan menurut kelompok kami adalah perlu adanya ukuran kinerja tambahan yang dimasukkan dalam scorecard, seperti ukuran kepuasan pelanggan dan kompetensi karyawan. QIP atau Quality Innovation Performance seharusnya dapat lebih dikhususkan lagi dan dispesifikasikan menjadi perspektif bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini yaitu untuk pertanyaan kasus nomor 6. Pertanyaannya sendiri yaitu, apakah Anda setuju dengan filosofi kompensasi perangkat analog? Dan menurut kelompok kami, filosofi kompensasi di analog device kurang relevan. Misalnya, filosofi kompensasi untuk penjabat korporat didasarkan pada apresiasi dalam harga saham, karena harga saham belum tentu mencerminkan kinerja manajemen, sebab harga saham juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Begitu juga dengan kompensasi intensif karyawan didasarkan pada pertumbuhan pendapatan perusahaan dan laba operasi sebelum pajak yang tidak mempertimbangkan unsur non-keuangan secara scorecard. Jadi, perusahaan sebaiknya mengaitkan unsur-unsur scorecard dalam menentukan kompensasi intensif untuk pejabat dan karyawannya. Karena dalam scorecard terdiri atas unsur keuangan dan non-keuangan, di mana keduanya menunjukkan baik buruknya kinerja perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan kasus nomor 7. Jelaskan strategi perangkat analog pada tahun 1996. Bagaimana seharusnya kartu skor atau balance scorecard perusahaan dan sistem manajemen lainnya berubah pada tahun 1996 agar sesuai dengan kebutuhan strategis perusahaan. Selanjutnya jawabannya dilihat dari visi dan strategi. Yang pertama, pengembangan produk baru. Dilihat dari margin PB, yaitu diukur dengan banyaknya produk baru yang dihasilkan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, keberhasilan diukur dengan peningkatan kualitas produk, waktu proses produksi itu sendiri lebih cepat atau pendek. Yang ketiga, waktu pemasaran, yaitu waktu penyerahan produk ke pasar. Yang keempat, waktu pengenalan. Yang kelima, titik impas. Berikutnya, kapabilitas organisasi. Kapasitas karyawan baru itu
sendiri dapat meningkatkan dan memenuhi permintaan masyarakat terkait secara langsung. Dengan kemampuan karyawan itu sendiri dapat memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua, kompetensi karyawan, yaitu suatu kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang karyawan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, atau kompetensi ini yaitu mendasari kinerja atau perilaku di tempat kerja yang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan tersebut. Yang ketiga, perputaran karyawan. Yang keempat, masa pelatihan. Masa pelatihan ini dengan memantau kesejarahan karyawan dan meningkatkan pengetahuan karyawan, karena dengan meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan akan meningkatkan pula kemampuan karyawan. Yang terakhir, skor dasar suara karyawan, yaitu saran per karyawan ini memberikan ukuran atau tingkat keterlibatan karyawan itu sendiri. Sedangkan saran per karyawan dapat diimplementasikan menandakan kualitas partisipasi karyawan itu. Ukuran ini juga menandakan apakah saran para karyawan dianggap serius atau tidak. Baik, jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan jawaban kasus 11.1 dari rekan saya, yaitu visi dan strategi. Nah, di sini tersisa 2 visi dan strategi, yaitu ada ekspektasi finansial dan kepuasan pelanggan. Nah, di sini ekspektasi finansial ada 4, yaitu pertumbuhan pendapatan, kemudian margin kotor, kemudian pengeluaran, dan laba operasi. Nah, di sini pertumbuhan pendapatan yang dimaksud adalah untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh perusahaan tersebut setiap tahunnya. Nah, setiap tahunnya itu mengalami penurunan atau kenaikan. Nah, margin kotor sendiri di sini yaitu digunakan untuk menunjukkan seberapa sukses perusahaan dalam menghasilkan pendapatan sambil menjaga biayanya itu tetap rendah. Nah, pengeluaran sendiri di sini untuk mengetahui seberapa banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Laba operasi di sini adalah total pendapatan yang diperoleh dari operasi perusahaan sebelum pajak, biaya bunga, atau biaya lainnya. Nah, visi dan strategi selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Di sini kepuasan pelanggan ada 2, yaitu pengiriman tepat waktu dan jenis jumlah produk terjual di tiap segmen pasar. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.